Baik, selamat malam Bu. Perkenalkan nama saya Veronica Putri Borusiboro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arteri, di mana arteri itu berdenyut dan arteri itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada arteri brachiosefalika. Ini tuh memperdarahkan ke klavikula. Nah, yang kedua itu ada arteri subclavia sinistra. Bagian belakang itu berarti sebelah kiri, klavikula. Nah, ini tuh ada dua bagian. Nah, yang pertama itu ada arteri aksilaris di ketiak. Baru itu ada arteri brachialis itu dari ini ketiak sampai siku-siku. Nah, yang ketiga itu ada arteri carotis communis itu di sini. Nah, ini tuh ada tiga bagian, yaitu ada arteri interna, ada arteri ophthalmica di mata, baru ada arteri cerebralis di otak, baru arteri nasalis di hidung. Nah, kemudian ada arteri temporalis di sini. Nah, kemudian ada arteri occipitalis di kepala ini. Ini ada di sini itu ada arteri. Nah, kemudian ada arteri basilaris itu ada dua. Yang pertama ada arteri vertebralis dan arteri cerebralis media. Nah, yang keempat itu ada arteri radialis itu di jempol. Nah, yang kelima itu arteri ulnalis itu di kelingking. Nah, yang keenam itu ada arteri palmaris itu di karpalia di sini. Nah, yang ketujuh itu ada arteri arcus palmaris itu di metakarpalia. Nah, yang kedelapan itu ada arteri digit atau jari. Nah, arteri thoracalis ini memperdarahkan. Yang pertama itu ada arteri vercadialis itu memperdarahkan lapisan luar jantung. Nah, yang kedua itu ada arteri bronchiolus, ini memperdarahkan bronkus dan paru-paru. Lalu yang ketiga itu ada arteri osofagialis, ini memperdarahkan koksofagus. Nah, yang keempat itu ada arteri mediastinalis itu memperdarahkan rongga di antara paru-paru. Nah, yang kelima itu ada arteri intercostalis itu memperdarahkan kosta, ini kosta atau tulang rusuk. Nah, yang keenam itu ada arteri branchius atau memperdarahkan diafragma. Nah, yang ketujuh itu ada arteri lumbalis memperdarahkan bagian lumbal. Nah, yang kedelapan itu ada arteri sacralis medialis itu memperdarahkan sakrum dan koksigis di bagian belakang. Nah, yang kesembilan itu ada arteri gastrika sinistra itu memperdarahkan lambung. Lalu yang ke-10 itu ada arteri gastrika dextra itu memperdarahkan usus halus atau duodenum. Nah, yang ke-11 itu ada arteri hepatika itu memperdarahkan hati. Nah, yang ke-12 itu ada splenika itu memperdarahkan limpa. Nah, yang ke-13 itu ada arteri pankreanika itu memperdarahkan bagian pankrea. Nah, yang ke-14 itu ada arteri mesentrika superior itu memperdarahkan usus halus bagian atas. Lalu itu ada arteri mesentrika inferior, kolon, transpensum dan rectum. Nah, yang ke-16 itu ada arteri renalis itu bagian ginjal, dan yang ke-17 itu ada arteri sperma itu memperdagangkan tesis. Nah, itu hanya ada pada laki-laki. Nah, yang ke-18 itu ada arteri ovarika itu memperdarahkan ovarium. Nah, yang ke-19 itu ada arterika
hemoroidalis itu memperdarakan bagian anus. Nah, yang ke-20 itu ada arteri iliaca communis dextra dan sinistra, itu bercabang ke vertebra lumbalis. Nah, yang ke-21 itu ada arteri iliaca interna, ini tuh ke semua rongga panggul. Nah, yang ke-20 itu ada arteri uterina bagian rahim, memperdarakan ke bagian rahim. Nah, yang ke-23 itu ada arteri femoralis, ini bagian memperdarakan ke bagian paha. Lalu ke-24 itu ada arteri poplitea, itu memperdarakan dari paha ke lutut. Nah, yang ke-25 itu ada arteri tibialis anterior, ini otot depan betis. Nah, memperdarakan otot depan betis. Nah, yang ke-26 itu ada arteri tibialis posterior, ini dimana memperdarakan otot belakang betis. Lalu itu ke-27 itu ada arteri dorsalis pedis atau memperdarakan pergelangan kaki. Nah, yang ke-28 itu ada arteri plantaris atau memperdarakan sejajar ibu jari. Ke-29 itu ada arteri arcus flantaris, itu memperdarakan telapak kaki. Nah, yang terakhir itu ada arteri digiti, itu memperdarakan ke jari-jari kaki. Baik Bu, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata dan perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih Bu, selamat malam.